Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat, kita terjauh dari virus corona. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk kalian pahami. Kenapa? Karena dalam saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Sehingga kan harus memahami tipe gaya belajar apa yang cocok untuk kalian. Dan ini adalah bekal untuk kalian agar kalian bisa memahami semua materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi langsung saja saya sampaikan tentang materi tipe gaya belajar. Tipe gaya belajar itu sangat penting untuk kalian. Kenapa sangat penting? Karena kalau kalian tidak memahami gaya belajar yang cocok untuk kalian, maka kalian tidak akan memahami setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kenapa tipe-tipe gaya belajar ini itu harus kalian pahami. Kemudian kebiasaan belajar kita itu adalah kita sering membaca buku pelajaran berkali-kali. Tetapi tetap saja kita tidak dapat mengingatnya. Kenapa? Karena kita tidak memahami gaya belajar yang cocok untuk kita. Kemudian kita pun juga kadang mendengarkan, kemudian melihat penjelasan dari Bapak Ibu guru, tetapi kita sulit untuk memahaminya. Ini juga salah satu faktor kenapa kita tidak bisa memahami, karena kita belum memahami gaya belajar kita. Sekarang pengertian tipe belajar. Nah, tipe belajar itu adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal tipe belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan tipe belajar kita sendiri. Nah, ini pengertian tipe belajar. Kemudian sekarang kita mengenal tipe gaya belajar. Apa saja tipe-tipe gaya belajar? Yang pertama yaitu visual. Yang dimaksud visual adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi orang-orang visual itu banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Intinya adalah orang-orang yang mengelola tipe gaya belajar visual itu adalah orang-orang yang menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Visual, indera mata. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan tipe visual? Yaitu dia akan mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar karena menggunakan indera mata. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara, tidak terganggu dengan keributan. Kemudian sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan. Kemudian rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Ini adalah tipe-tipe ciri dari orang yang visual. Bagaimana cara belajar kalau kita memiliki tipe visual? Yaitu kita belajar dengan gambar-gambar. Kemudian belajar dengan diagram atau peta. Belajar dengan membuat coretan simbol atau tanda-tanda penting. Menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Kemudian membuat pengelompokan. Kemudian sekarang gaya belajar yang kedua. Tadi visual, sekarang auditorial. Apa itu auditorial? Yaitu tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi belajar dengan cara mendengar. Kemudian orang-orang auditorial itu lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Jadi dia itu lebih senang kalau belajar itu ada yang membacakan daripada dia membaca sendiri. Kemudian ciri-cirinya bagaimana orang auditorial? Yaitu yang pertama suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Jadi dia membaca, kemudian seolah-olah dia bicara kepada dirinya sendiri. Kemudian mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, jadi harus dalam kondisi yang tenang. Kemudian mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Kemudian dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Jadi dia cocok untuk bekerja kelompok. Kemudian suka menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi kalau suruh menjelaskan, dia akan dapat menjelaskan secara panjang lebar. Bagaimana cara belajar tipe auditorial? Yaitu kalau kalian adalah salah satu tipe auditorial, cara belajarnya itu dengan cara
membaca dengan suara atau bercerita. Kemudian juga bisa menulis ulang yang dipelajari atau ringkasannya. Kemudian diskusi, berdebat, dan wawancara. Mendengar melalui kaset seminar lokakarya. Kalau orang zaman dahulu itu mereka menggunakan kaset, kalau sekarang kalian bisa menggunakan handphone atau perekam suara yang lain. Itu cara belajar untuk orang yang auditorial. Kemudian tipe gaya berikutnya yaitu kinestetik. Apa itu kinestetik? Yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang yang kinestetik itu lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Jadi ciri-cirinya bagaimana orang-orang kinestetik? Yang pertama yaitu bicara dengan pelan. Jadi ketika berbicara dia pelan, tidak cepat ya. Kemudian banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia lebih menggunakan badannya untuk bergerak. Dia tidak bisa duduk dalam waktu yang lama ketika belajar. Kemudian menghafal dengan berjalan bolak-balik. Jadi dia tidak bisa duduk untuk membaca, tapi dia harus ketika menghafal berjalan bolak-balik. Kemudian ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, misalkan dengan tangan yang bergerak, ya seperti itu, atau kaki yang dihentak-hentakan. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Ini mungkin adalah kenapa dia harus menunjuk, karena dia nggak bisa diam dalam waktu yang lama, sehingga harus ada yang bergerak dari anggota tubuhnya. Itu ciri-ciri kalau kalian masuk dalam tipe belajar yang kinestetik. Nah, bagaimana cara belajar yang cocok untuk orang yang masuk dalam tipe kinestetik? Kalau kalian masuk dalam tipe kinestetik, cara belajar yang cocok yang pertama yaitu melakukan praktek. Jadi kalian bisa praktek langsung. Kemudian mengamati demo atau contoh konkret. Jadi kalian mengamati demo, kemudian nanti kalian langsung praktekkan. Kemudian drama, permainan, aktivitas lapangan. Karena dia tidak bisa berdiam dalam waktu yang lama untuk belajar, sehingga dia akan aktif terus. Bisa dengan melakukan permainan, melakukan drama, kemudian aktivitas lapangan. Kemudian juga bisa menggunakan model Lego, alat-alat praktek kerajinan tangan seperti juga puzzle. Nah, itu. Kenapa? Karena dia lebih suka praktek. Jadi bisa menggunakan media seperti Lego, kerajinan tangan, alat praktek, dan juga menggunakan puzzle. Dan juga bisa menggunakan gerak dalam belajar. Jadi ketika belajar itu tidak hanya berdiam diri, tapi bisa bergerak. Entah badannya, anggota tubuhnya yang lain seperti tangan, kaki, sehingga dia tidak hanya duduk dan membaca, tapi juga dia bisa menggerakkan anggota tubuh untuk lebih lama mengingat ya, karena dia tidak bisa dengan cara duduk lama untuk belajar, sehingga untuk mengingat pelajaran atau materi yang dia baca harus dengan bergerak. Jadi kalian masuk tipe yang mana itu harus kalian pahami. Jika kalian memang lebih ke visual, maka kalian bisa belajar dengan cara membaca atau melihat. Kalau memang masuk dalam auditorial, kalian lebih mendengarkan. Misalkan merekam suara, atau mungkin ada yang membacakan, dan yang lainnya. Kalau masuk dalam kinestetik, kalian lebih langsung ke praktek, pergerakan, seperti tadi, menghafalkan dengan jalan bolak-balik. Kemudian kalian juga bisa menggerakkan anggota tubuh dengan menggunakan isyarat, seperti tangan kalian tadi menunjuk pada apa yang kalian baca. Kenapa hal ini sangat penting untuk kalian? Karena kalian saat ini dituntut untuk belajar mandiri. Kalian harus bisa mencari bagaimana agar kalian bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.